Hai, udah lama nih gak posting video karena kebetulan hari ini ada yang nanya dan kebetulan aku juga belum tidur. Jadi aku mau jawab pertanyaan dari seseorang yang tadi sempat nanyain gimana sih mbak caranya ngajar gitu gak sih ya. Udah pokoknya gitulah ya. Intinya itu dia tuh pengen tahu pengen tahu gimana sih caranya ngajar yang baik ya, intinya seperti ini. Jadi guru yang ramah dan sebagainya itu. Oke. Jadi basically kan guru itu nggak berasal dari satu instansi yang sama, nggak berasal dari satu kampus yang sama ya. Jadi of course mereka punya basic yang beda-beda. Nah, di sini aku mau jelasin juga bahwa perbedaan itu sebenarnya bisa disatukan dengan yang namanya sistem. Nah, jadi antara guru A dengan guru B itu cara ngajarnya nggak akan terlalu beda jauh kalau mereka punya sistem atau lembaganya punya sistem. Jadi seperti itulah intinya ya. Sistem dulu yang harus ditegakkan nih, yang harus benar-benar dijalankan oleh sebuah lembaga atau sebuah instansi, terutama instansi pendidikan. Nah, jadi sudah punya sistem yang baik itu guru itu mudah banget loh. Mau dikatakan guru itu yang baik, guru itu adalah guru yang baik apabila mereka mengajar atau bekerja itu dengan ikhlas. Ya, ngajarnya dengan ikhlas. Mungkin kalau zaman sekarang itu nggak bisa terlalu digambarkan seperti itu ya, karena pasti orang mikirnya sekarang itu semuanya butuh duit. Nah gitu. Oke lah, kita anggap aja that's right, benar statement itu. Semua orang butuh uang, butuh makan. Jadi bukan berarti kalau semua orang butuh uang itu nggak ada orang yang ngajar dengan ikhlas. Ya, belum tentu. Jadi walaupun butuh uang, tapi orang juga bisa melakukan pekerjaan dengan ikhlas tentunya. Nah, di sini kita mengajar dengan ikhlas, tapi kita juga harus tahu prosedurnya. Prosedur yang bagaimana sih yang harus dilakukan oleh guru, terutama nih buat yang masih baru jadi guru ya. Oke. Jadi kita harus tahu prosedurnya. Ketika kita di kelas, kita harus punya step of teaching. Ya, langkah-langkah ngajar. Persepsi berapa menit, masuk ke materi berapa menit, closingnya berapa menit, refleksinya berapa menit. Nah, di luar dari itu banyak sekali hal-hal remeh-temeh yang harus diperhatikan. Kesannya itu remeh banget, tapi penting banget. Justru kayaknya ini yang bikin reputasi sebuah lembaga, sebuah instansi itu akan dinilai oleh masyarakat. Dari mana? Dari act of service. Nggak semua orang kan punya act of service atau love language-nya bukan love of service gitu kan. Iya emang benar, nggak semua orang love language-nya act of service. Tapi ketika kita berada di sebuah lembaga itu kita wajib punya attitude yang berkaitan dengan act of service. Bukan kita harus melayani semua orang, no, bukan. Tapi setidaknya kita punya attitude yang mengarah ke situ. Misal nih, saya nih guru baru di sebuah sekolah swasta. Saya ngerasa gak kenal dengan orang lain, wali murid lain selain wali murid yang saya ajar. Tapi bukan berarti ketika saya bertatap muka berhadapan dengan mereka itu saya harus pura-pura gak tahu, atau saya harus menunggu untuk saya yang ditegur duluan oleh mereka. Enggak seperti itu.
Kalau kita sudah dewasa, artinya kita sudah siap untuk terjun totally ke apapun pekerjaan yang kita geluti saat itu. Oke, kita sebagai guru berarti kita harus tunjukkan apa? Act of service kita. Kita harus tunjukkan serve kita ke masyarakat. Masyarakat itu gak cuma wali murid loh sebenarnya, tetangga sekolah, orang berjualan, ya orang yang biasa kalau sekolah-sekolah yang negeri itu masih mengizinkan orang berjualan di sekitar sekolahnya ya. Kayak gitu pun kita nggak bisa kayak cuek-cuek sombong gitu ya, nggak bisa lah. Jadi ya ramah dong gitu. Ini semboyan bangsa Indonesia tuh emang ramah gitu, bukan sok ramah, bukan, tapi emang ya kita harus tanamkan. Ya ramah, gimana caranya ramah? Ya ramah gitu. Iya ibu, mama, nggak kenal kan, ya udah gitu aja kan. Siapa tadi nggak tahu gitu. Itu mamanya siapa ya? Nggak tahu. Udah, yang penting kita udah do our serve ya, udah melakukan service gitu kan, udah small talk basa-basi, walaupun ya kadang ada yang bener-bener basi gitu. Cuman gimana ya, susah kadang. Gini, kita bukan orang yang sempurna gitu, tapi orang juga nggak kepengen tahu bahwa kita itu nggak sempurna. Ketika kita sebagai guru, kita sudah berkeluarga, kita bertengkar dengan orang rumah kita, dengan suami kita, apakah harus semua orang tahu bahwa kita sedang kesel, sedang sedih? Enggak. Terus ketika kita sedang kita ini pribadinya introvert gitu, tertutup, terus orang lain harus kita kasih tahu gitu kalau kita orang introvert? Kan enggak. Orang-orang terdekat aja mungkin yang tahu kalau kita, orang yang udah kenal sama kita gitu yang tahu. Tapi kalau masyarakat luas enggak kan. Iya, orang akan menilai kita dari impressionnya, dari kesannya. Jadi kamu akan dianggap seperti apa kesan yang kamu tunjukkan ke orang lain tuh. Terus juga masalah katanya guru suka main handphone di dalam kelas. Kayak selagi ini juga kontroversial. Kenapa saya bilang kontroversial? Karena memang ada yang namanya kewajiban yang harus kita lakukan dengan handphone, misalnya ngabarin anak sakit atau nanyain keberadaan anak yang belum sampai ke sekolah ke orang tuanya, otomatis kita tetap pakai handphone kan. Tapi di luar itu, di luar kegiatan sekolah, atau kita mau lihat ini nih pengumuman apa yang akan disampaikan kepada siswa ketika pulang sekolah nanti, itu kan kita tentunya perlu yang namanya handphone kan, ya kan, nggak bisa kita tinggalin, kita lepasin begitu aja ya kan. Nah jadi benar-benar handphone itu adalah hal yang penting dan perlu untuk kita. Cuma ketika main handphonenya buat terlalu lama scroll sosmed atau bahkan main TikTok di dalam kelas, itu bener-bener udah bukan ininya lagi, bukan apa ya, kan jalurnya udah keluar dari jalur, itu udah nggak, bukan kewajiban, bukan sesuatu yang bisa ditolerir lagi. Tapi selama kalau kita cuman ambil video, ambil foto anak, atau kita mau cari informasi apa dari handphone, doesn't matter I think. Nah, udah jelas belum ya kira-kira ya, atau penjelasannya ini terlalu melebar-lebar gimana? Tapi so far aku udah jawab semua ya, gimana sistem, cara, tips dan triknya. Oke, kita nggak perlu jadi yang sempurna, tapi kita harus tahu prosedur, itu aja sih intinya. Prosedur apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, for more video, follow this account, dan lupa tap ya.
Bye.